kita ini adalah hamba, sebagai karyawan saja, seorang karyawan yang tidak taat SOP, maka dia bukan bagian dari perusahaan tersebut. Betul ya Bu ya? Sepakat gak nih Bu? Ya. Seorang istri yang gak taat SOP yang diberikan Allah terhadap kewajiban dia sebagai seorang istri, maka dia bukan istri yang soleh, akan seperti itu. Nah, begitupun kita ketika menjadi seorang hamba, kita itu punya SOP dari Allah Subhanahu wa taala dalam hijrah cover. Terutama tadi tentang kerudung nih, ya. Ibu-ibu coba dilihat lagi kerudungnya apakah sudah menjulur mengikuti menutup dada. Karena itu SOP-nya. Dan kita sebagai hamba Allah harus taat SOP dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah sudah menjulur kerudung kita, ternyata Bu Ibu sekalian, itu dilanjutin lagi di Quran surat Al-Ahzab ayat 59-nya, ya. Nah, kita sebagai wanita mukminah itu diminta berpakaian itu jalabibihinna atau dikatakan jilbab. Ini yang masih menjadi perdebatan ataupun perselisihan di kalangan para muslimah. Ada yang bilang ini jilbab, betul nggak Bu? Masih ada yang bilang ini jilbab. Padahal jilbab itu jalabibihinna. Artinya apa? Pakaian seperti terowongan yang tidak berjahit dan tidak berpotongan. Atau kalau kita simpulkan dari segi bahasa, itu disebut gamis atau abaya Bu. Gamis seperti yang Yunda pakai nih, ya. Dia menjulur dari atas hingga ke bawah dan tidak berpotongan. Kalau awal-awal Yunda hijrah itu cukup sulit menerima, tapi kan Yunda kan pakaiannya dulu pakai rok, terus pakai kemeja Bu, terus pakai kerudung cekek leher gitu kan. Cukup sulit menerima, tapi itulah hijrah. Kita berproses untuk taat SOP dari Allah Subhanahu wa taala. Standarisasi SOP dari Allah itu apa sih Teh Yunda? Ya Al-Qur'an dan juga sunnah. Ya. Nah, Allah juga menjamin bahwasannya bumi ini, kata Allah, bahwasannya orang yang paling bahagia, bahkan dijelaskan oleh Rasulullah, bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya. Barakallah, Allah ingin ini orang jadi orang baik, yufaqihu fiddin. Dia diberikan keinginan untuk belajar ilmu agama. Kita nggak pernah tahu SOP yang Allah inginkan seperti apa kalau kita nggak mau belajar, Bu, betul nggak? Iya. Maka thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimah. Apalagi seorang wanita, dia akan melahirkan anak-anaknya, dia harus hijrah, dia harus berdaya, dia harus belajar setiap hari. Karena dia yang akan mendidik anak-anaknya kelak menjadi salihah. Jadi selain hijrah cover punya SOP, nanti naik tingkatannya itu lagi Ustaz. Jadi kalau ada artis hijrah, kita ucapkan alhamdulillah. Kita support dia, kita dukung dia agar dia memiliki circle, lingkungan yang hijrah cover, tapi mulai naik level, menjalan, terarah, arah berpikirnya. Dan nanti hijrah pikiran, apalagi hijrahnya Teh Yunda, hijrah hati. Makanya kalau di DT, karena kita dari DT juga, itu ada istilahnya namanya manajemen kolbu. Karena kalau tidak belajar tentang manajemen kolbu, banyak orang hijrah tapi mulutnya nyinyir. Banyak orang hijrah tapi merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Itulah makanya ada urutannya tuh. Hijrah cover sesuai dengan apa yang Allah inginkan atas diri kita. Hijrah pikiran agar kita semangat mengkaji Islam secara menyeluruh, agar kita tahu mana sih yang Allah inginkan atas diri kita, mana yang tidak Allah inginkan atas diri kita. Ketika kita sudah pelan-pelan dari ulat ke pompong menjadi kupu-kupu yang indah ketika kita hijrah, inilah tugasnya kita menjaga hati. Itulah yang disebut dengan hijrah hati, dan itu bertahap, berproses. Nikmati prosesnya. Kalau di DT itu ada rumusnya ibu-ibu sekalian. Rumusnya mohon dicatat H2N. Hadapi, hayati,
nikmati. Dalam proses hijrah ada ujian tidak, Bu? Artis hijrah punya ujian tidak, Bu? Punya. Hadapi. Karena pasti Allah menjamin dua hal bagi orang-orang yang hijrah. Yang pertama, orang yang hijrah dijaminkan oleh Allah tempat yang luas di muka bumi. Kalau dia ditinggalkan oleh circle yang lama, Allah pasti ganti dengan circle yang baru yang jauh lebih baik, yang mensupport hijrahnya. Janji Allah yang kedua, Allah akan berikan rezeki yang banyak. Mungkin awal-awal ekonomi agak susah, tapi kalau dia yakin kepada kekuasaan Allah, dia yakin ini pilihan yang benar, hijrah ini yang akan menyelamatkan, nanti pelan-pelan perekonomian juga akan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Karena ini janji Allah. Ya, hadapi, hayati. Kita nggak akan pernah bahagia, ibu-ibu sekalian, dalam hidup ini kalau tidak menghayati apa yang kita kerjakan. Makanya ada istilah, cintai apa yang sedang kamu lakukan apa yang kamu cintai. Ya, sekarang lagi ngaji, cintai kegiatan ini. Nanti kalau misalnya sudah cinta, kamu akan kangen untuk ngaji setiap hari. Hadapi, hayati, nikmati. Disitulah kamu akan menemukan kebahagiaan sejati. Karena kebahagiaan dalam hidup ini bukan ketika kita menjadi orang kaya. Kenapa? Kalau kebahagiaan adalah dari kekayaan, maka presiden harusnya yang paling bahagia. Kalau kebahagiaan dari cantik dan rupawan, seharusnya artis Korea yang paling bahagia. Tapi banyak kita dapati saudara kita yang di Palestina mungkin tak punya harta, mungkin mereka juga dalam keadaan yang sangat mengerikan, tapi mereka bisa bahagia. Karena kebahagiaan itu ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu, Ustaz. Terima kasih Teh Indra. Jadi hijrah itu ada 3 tahap ya. Hijrah kalbar, hijrah pikiran, dan hijrah hati. Rumusnya seperti apa Bu tadi Bu? Apa saja? Hadapi, hayati, nikmati. Masya Allah. Nah, tadi juga Teh Hilda itu sudah menyinggung hadis bahwa taklim seperti ini, kajian seperti ini tidak boleh hanya sekali 2 kali saja, tapi harus secara rutin. Nah, kebetulan kan sekarang dakwah itu bisa melalui media sosial. Ada orang-orang yang mungkin mengambil dakwah itu melalui media sosial yang sesuai dengan keinginannya, atau yang saat ini kondisinya sedang cocoknya sama kita ini gitu. Nah, gimana caranya supaya para sahabat yang di sini itu supaya secara istiqomah mengikuti kajian dan taklim seperti yang dilakukan hari ini? Silakan Pak Denis terlebih dahulu. Baik, Insya Allah. Mati. Oh, udah nyala. Bismillah. Kasih. Mohon maaf. Kenapa sih? Panasnya kerasa di sini loh. Silakan Pak Denis. Yang pertama, yang justru paling penting, minta tolong dulu kepada Allah ya. Kadang-kadang ya kita akan menemui sebagian nanti akan berkata yang paling benar tuh kami, yang itu bilang yang benar mereka. Coba gak setelah beres sholat kami diajari guru-guru kami berdoanya, ya Allah, ini hambamu yang bodoh, yang fakir, yang lemah, dekatkan hamba dengan siapapun ya, guru, sahabat, lingkungan yang membuat hamba diridhoi oleh ya. Nah, kalau udah bismillah niatnya pengen dapat ridha Allah, bismillah. Setelah berdoa kayak gitu, dari guru-guru kami yang nganjurin berdoa seperti itu, akhirnya ngalamin ketemu dengan guru yang alhamdulillah atas izin Allah jadi kok pengen tambah taat ya. Tadinya belum tahajud jadi pengen tahajud. Tadinya cuma sekedar baca Quran, akhirnya mulai naik ke menghafal. Tadinya sekedar bertanya apa aku sudah bahagia, sekarang bertanya sudah berapa orang yang ku bahagiakan. Ya, Masya Allah, sebetulnya panduannya jelas ya, Al-Quran, Sunnah atau hadis ya. Tergantung sudut pandang ilmunya, kita lihatnya apa dari sudut pandang ilmu mana dulu nih. Karena nanti arti kata sunnah juga beda-beda ya, tergantung sudut pandang ilmu mana kita berbicara ya. Panduannya sudah jelas, tinggal nanti
Kan perlu dipahami, ternyata ada yang penjabarannya, oh ternyata ada beberapa macam pemahamannya. Maka dan perbedaan itu wajar, dan kita juga hasil dari perbedaan itu. Kita terlahir dari ayah dan ibu. Allah juga nyiptainnya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep, betul? Coba kalau sama orang tua kita, gimana satu ayah satu bapak, kan kagum manggilnya ayah, bapak, mana si mamanya? Insya Allah nggak apa-apa, pasti ada perbedaan. Tapi yuk bismillah ya, pasti ada perbedaan, dan yuk kita minta tolong yang mana ya Allah. Tapi bismillah ya, meskipun nanti ada yang cara belajarnya pengen yang seperti ini, menyebutnya ini dari golongan yang ini. Yang saya ketahui, mau dari golongan manapun mereka, selagi belajarnya benar, pasti sama-sama pengen jadi manfaat, pengen tambah dekat sama Allah. Ini ketemu orang soleh itu enak tuh. Ini saya ngobrol kayak gini nih Bu, kadang pernah ada yang nanya, berani-beraninya kok baru get tobat istilahnya, masa lalunya seperti apa, ini bicara di hadapan ustazah semua, soleha semua ini kan saya bicara tuh bukan pengen bikin kagum kalian, bukan pengen bicara bener-beneran, enggak. Salat ya pasti dibenerin, so, alhamdulillah kalau ada yang benerin. Mana mungkin kita bener terus seumur hidup itu ya, sama-sama belajar, betul, bukan ngajarin ini mah ya. Jangankan ngomong salah, ketemu orang soleh itu paling enak. Datang bawa dosa aja, ketemu sama orang soleh asli, malah makin dirangkul. Ya udah, ayo sini, sama-sama jadi baik. Dikatain Allah gaya biasa joget-joget, sekarang mau berhijab. Dulu biasa sharingnya, fotonya, storynya yang macam-macam, sekarang mah hadis, cenah, Masya Allah. Soalin kamu, jawab. Ngaji bukan tanda orang alim, tapi tanda pengen jadi alim. Baru dia pengen. Berhasil jadi nggak? Ya nggak tahu. Allah tolong ya jadi. Allah nggak tolong, itu mah Allah. Enggak, saya mah hamba. Dan kalau Allahnya udah gede sama saya, nanti gede. Kalau Allahnya udah benci sama saya, mudah nggak bagi Allah mematikan siapapun, kapanpun, dimanapun? Mudah? Kenapa Allah gak matiin saya pas lagi maksiat? Kan Allah yang nungguin kita tobat. Yang saya tahu, saya masih hidup karena Allah nungguin tobat saya. Maka ya pengen saya pakai buat tobat, buat hijrah. Dan gak tahu sampai kapan diterima, ya terserah Allah atau enggak ya. Dan yang penting kita usaha. Dan kalau Allahnya udah benci, sekali lagi, udah-udahan kita maksiat, plek mati ya. Bismillah, kenapa masih rame kayak begitu? Allah yang nungguin ya. Itu yang paling penting itu ya. Rujukannya memang kita udah tahu, tapi kita kan nggak bisa tahu gimana caranya, yang mana yang kan katanya kok ambil baiknya buang buruknya. Gimana caranya tahu yang mana yang baik, ya kan? Ya perlu ngaji. Dan betapa indahnya dunia sekali ngaji, soleh sedunia ya. Itu istiqomah ya. Karena nanti takarannya semakin bertambah, makin bertambah. Yang beda itu gak cuma ilmu, tapi keyakinannya ya. Karena kalau misalkan yakinnya yang gak bertambah-tambah, saya yakin semua tahu sholat yang wajib, rezeki dari Allah. Tapi ada yang berani korupsi, berani nyuri demi dapat rezeki. Sederhana, tidak cukup yakin aja bahwa Allah ngasih rezeki. Suami yang pelit sama istrinya mungkin tidak cukup yakin bahwa kalau ngasih ke istri akan ditambah. Mau direkam nggak Bu? Mau dikasih ke istri? Kantor terbuka. Siap. Masya Allah. Ya, itu ya begitu tuh ya. Kita tahu panduannya sudah jelas. Ya, ngecek yang mana dan apa segala macam. Kita bisa ngecek yang mana ya, yang ajarannya baik, bisa minta nasihat dan yang lain-lain. Toh memang kerasa orang yang ngomong pakai hati sama orang yang ngomong cari muka, ya kerasa kan? Ya, maka ya udah kayak gini, saya ngomong kayak gini nih, ada ilmu pasti kalah sama Google, betul? Terus saya ngarep kesini ngajarin ilmu, yang sedangkan ibu-ibu semua udah lebih berilmu. Jadi kalau di sini ngobrol, yang saya tahu ini kajian baru sukses kapan? Bukan ketika makin banyak yang datang,
Tapi ketika ini yang bicara ikhlas lillahi ta'ala. Karena kalau misalkan ternyata bicara yang gak lillah, gara-gara banyak yang datang, banyak yang foto, jadi lupa bahwa ternyata popularitas itu cuma alat untuk mengenalkan Allah ke semakin banyak orang. Dia malah kenalin dirinya sendiri, pengen nunjukin aku pintar, aku hijrahnya begini. Yang lain bisa dapat kebaikan duduk mendengarkan, yang ngomong dibakar sendiri hidup-hidup. Jadi kalau melihat yang kayak gini, tadi doain, ya Allah itu kongkong biasa kejualan handphone. Gue mau tukar tambah. Ya nama ngaji, ya Allah mudah-mudahan teh gak cuma omong doa, tapi juga diamali. Dan kalau nggak diamalin jadi apa, Bu? Ibu misalkan tahu hadis ini, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, maksudnya salat qabliyah subuh ya, lebih baik daripada seluruh dunia dan seisinya. Tahu hadis itu? Tapi seumur hidup nggak pernah salat sunah qabliyah subuh, jadi naon? Ibarat ada keledai ngangkut kitab, kitabnya manfaat dan keledai nggak bisa baca, betul? Sedangkan kita kan bukan keledai, maka jangan sampai ilmu yang udah tahu nggak diamali. Dan kita bukan keledai. Jadi pulang dari sini siapa yang paling sukses? Yang diamalin aja tambah dekat sama Allah. Ya. Maka itulah yang paling penting ya. Setiap dapat sesuatu amalin, jadi kebaikan, jadi tambah dekat sama Allah, minta tolong sama Allah juga. Bismillah, nanti Allah pertemukan. Dan saya juga akhirnya berdoa dipertemukan dengan Teh Yunda. Aduh. Ibu dipertemukan jenal. Nah gitu dulu. Berarti kesimpulannya hijrah dan istiqomah itu baru bisa kita nikmati. Hijrah dapat kita nikmati, bahagia gitu hijrah. Istiqomah dapat kita nikmati, bahagia gitu ya. Bisa sholat duha terus, bisa baca Quran terus. Ternyata itu butuh ilmu. Dan ilmu itu bisa kita dapatkan kalau kita ngaji secara berkesinambungan, ibu-ibu. Ibarat kalau misalnya nih, ngaji boleh di mana aja ya Ustadz ya. Ngaji boleh di mana aja. Awal-awal Yunda hijrah juga ngaji di mana aja. Tapi memang ngaji yang paling baik itu adalah ngaji yang runut. Dari mulai awal kita membahas mungkin tentang Allah, tentang akidah yang benar itu seperti apa. Kemudian nanti masuk kepada peraturan hidup di dalam Islam itu sebenarnya seperti apa. Tolak ukur halal dan haram di dalam Islam itu seperti apa. Akhirnya hijrah kita itu menjadi hijrah yang runut. Akhirnya ketika orang sudah hijrahnya runut, dia akan menjadi seperti pohon yang memiliki akar yang kuat. Itu nanti coba dibuka Quran surat Ibrahim itu. Ya, Quran surat Ibrahim ayat 11 yang dari ayat 11 itu nanti bisa dibuka dari ayat 11 terus nanti ayat 28-nya juga bisa dilihat. Nah, di situ dikatakan bahwasannya orang-orang yang beriman itu layaknya seperti pohon, ibu-ibu sekalian. Pohon yang baik itu yang seperti apa? Pohon yang baik itu ya, dia yang memiliki akar yang kuat, menjulang ke bawah. Artinya apa? Akidahnya itu kuat, keyakinannya kepada Allah kuat. Dia tahu siapa Allah. Makanya ilmu yang paling urgent sekali untuk kita pahami di awal hijrah itu adalah siapa Allah, siapa Allah, dan apa yang Dia kehendaki atas diri kita sebagai hambanya. Makanya hijrah butuh ilmu. Nah, ilmu gak bisa kita milikin cuman ngambil dari Google. Gak bisa kita dapetin cuman ngambil dari status orang, gak bisa. Kita butuh lingkungan, kita butuh guru, kita butuh circle yang support. Awal-awal Yunda hijrah, Koko juga. Awal-awal Koko hijrah pulang dari Thailand, meninggalkan dunia yang seperti itu, pulang ke Indo, itu bertemu dengan guru. Hijrah gak bisa sendirian. Karena kalau kita baca kitab sendirian, bisa jadi guru kita adalah syaitan. Na'udzubillah. Jadi ketemu guru, pengennya mendalami apa? Kalau kepengen mendalami Quran, cari guru yang ahli Quran. Karena kalau kepengen jadi chef, ya belajarnya misalnya sama chef juga. Jangan sama pemain sepak bola, kagak nyambung ya Bu ya. Jadi kalau kepengen mendalami Quran, cari guru tafsir ya. Kalau kepengen mendalami fikih, cari guru fikihnya. Tapi fondasinya dulu tadi, akarnya kuat,
cabangnya menjulang tinggi ke atas, dan pohon itu menghasilkan buah-buahan pada setiap waktu. Nanti ending daripada hijrah kita itu adalah perasaan khauf dan roja, ya, takut dan harap hanya kepada Allah. Nggak ada lagi rasa takut, nggak punya harta, udah nggak ada lagi, karena ketakutan kita cuma satu, Allah suka atau nggak sama kita. Dan roja kita, harapan kita bukan lagi soal hanya dunia. Harapan kita mudah-mudahan sudah seperti harapan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Harapan mereka adalah bertemu Allah. Harapan mereka adalah semoga Allah ridho dengan kesabaranku, kehilangan anggota tubuhku, anggota keluargaku. Sudah sampai sana. Dan itu berproses sekali lagi. Ya, pohon yang baik tadi, akarnya kuat menghujam ke bawah, cabangnya menjulang tinggi ke langit, dan pohon itu menghasilkan buah-buahan pada setiap waktu. Dan untuk menjadi orang yang seperti itu, kita kudu ngaji, Bu. Ngaji butuh guru. Makanya kalau ada di sini yang memfasilitasi ibu-ibu, teteh-teteh untuk bisa bertemu guru, minimal, kalau kata guru kami itu minimal ngaji, minimal loh ya Bu ya, minimal banget. Seminggu sekali itu minimal. Kalau lebih banyak dari itu boleh nggak? Tidak boleh. Silakan ikut kajian tablik beberapa kali dalam minggu, tapi usahakan ada lingkaran takwa yang lebih kecil. Kalau dulu Yunda ikut namanya halaqah atau likoan, ya, yang isinya itu mungkin cuma 5 orang, 8 orang, 10 orang, mungkin paling banyak 15 orang. Tapi kita mengkaji Islam benar-benar dari dasar. Itu lebih menguatkan. Kebayang kalau waktu Yunda hijrah Ustaz, itu tidak bertemu dengan guru yang benar, yang sampai mengatakan waktu Yunda males, hari ini datang ngaji, hari ini datang halaqah, besoknya gak datang. Hari ini datang, besoknya gak datang. Pertamanya masih disayang-sayang Bu, datang ke kosan Yunda bawa es krim, bawa cemilan, Ade, ayo datang lagi. Karena udah disayang-sayang, kita datang lagi. Besoknya seperti itu lagi, besoknya gak datang lagi. Akhirnya pada pertemuan keberapa kali dari Guru Yunda bilang seperti ini, kami gak bisa terus-terusan seperti ini. Bukan Islam yang butuh kamu, kamu yang butuh Islam. Bukan Allah yang butuh kamu, tanpa kamu juga Islam akan tetap berjaya. Tanpa kamu Allah tetap eksis, tapi kamu yang butuh Allah. Maclub itu Bu, kalimat itulah yang Yunda ingat dari guru-guru halaqah Yunda, ustaz-ustazah. Jadi kalau udah ingat itu, oh saya yang butuh Allah, makanya saya datang ngaji. Oh saya yang butuh tahu untuk syariat Islam itu seperti apa, makanya saya datang ngaji sampai detik ini. Makanya bunda-bunda sekalian, untuk bisa menikmati rasanya hijrah, rasanya istiqomah, kita butuh ilmu, dan ilmu bisa didapatkan dengan hadir di kajian bersama seorang guru, insya Allah. Semoga ini memotivasi kita semua. Mudah-mudahan semakin semangat untuk menuntut ilmu. Masya Allah, terima kasih kepada dan juga. Jadi ibu sekalian, untuk kita bisa istiqomah datang ke taklim ini karena kita butuh ilmu, butuh guru, butuh support system seperti perkumpulan saat ini ya. Jadi kedepannya kita istiqomah. Dan tadi ada, kalau saya boleh jadikan quote dari Kodenis tadi bagus. Kenapa kita harus istiqomah? Kenapa kita harus hijrah? Karena saking sayangnya Allah sama kita, tidak memanggil kita untuk meninggal sebelum kita bertobat. Masya Allah, terima kasih Pak Denis, itu bagus banget. Baik, sebelum ke selanjutnya nih dari pertanyaan dari saya, seperti yang tadi disampaikan bahwa akan ada sesi tanya jawab dari peserta. Silahkan yang ingin bertanya boleh acungkan tangan dan mohon panitia untuk menunjuk dari sebelah sana satu orang. Mic-nya boleh, silahkan. Yang paling ujung kanan dulu deh. Ya. Atau di WA aja dulu. Silakan nanti ibu disebutkan dulu namanya dari mana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kodi, seperti yang Yunda bilang di Quran Surah Ibrahim, orang beriman itu kan seperti pohon yang nantinya intinya akan menghasilkan buah yang baik ya. Nah, saya juga termasuk yang hijrah, tadinya mungkin dari penyanyi rock semua itu. Nah, lingkungan itu
maaf kalau ini kalau nggak salah ya, dibilang orang kafir itu bukan yang mungkin mualaf gitu, tapi sebenar-benarnya kafir adalah dia yang orang Islam tapi tidak mengikuti syariat Allah gitu ya. Kalau masalah dari Quran An-Nisa itu saya langsung nangis, langsung hijrah. Nah tapi di lingkungan saya mungkin belum bisa terima karena tadinya mungkin saya orang yang ceria, aktif, atau bisa dibilang barbar. Jadi masih banyak omongan kayak, ya percuma lah kamu pakaian udah kayak gitu tapi sifatnya masih kayak gitu. Nah pertanyaannya, antara karakter dan akhlak itu perbedaannya apa? Karena kita punya karakter yang nggak bisa dong langsung ubah dulu ngomongnya, terus nggak bisa kita juga langsung berubah 100% yang tadinya ceria jadi diem malam, kan itu susah ya. Susah ya Teh. Jadi pertanyaan saya itu, bagaimana kita bisa jadi pohon yang baik buat orang lain gitu, sedangkan kita punya karakter yang tidak bukan yang lemah lembut gitu. Itu aja Teh. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh atas pertanyaannya, Masya Allah bagus banget. Jadi sejujurnya pertanyaan ini tuh pertanyaan pertama yang Yunda sampaikan kepada Musyrifah Yunda dulu Teh. Jadi karena Yunda juga karakternya bukan yang lemah lembut, gemulai gitu ya, dan aktif. Ketika kita sudah hijrah kadang-kadang kan, Dek, yuk jangan pecicilan kan gitu ya. Guru kita ngingetin dan itu bagus sebenarnya. Nah ini Yunda pengen koreksi sedikit, tadi Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Jadi orang mukmin itu seperti pohon yang baik. Nah, pohon yang baik itu akarnya kuat, ya, akidahnya sudah benar, ya. Kemudian cabangnya itu amal. Misal seperti rukun Islamnya dia jaga, dia sholat, ya dia dia bayar zakat dan lain sebagainya, haji bagi yang mampu, dia melaksanakan syariat, dia beramal. Endingnya adalah rasa takut dan harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya Tayunda dengan sifat bawaan atau mungkin karakter yang dimana saya ini gak bisa lemah lembut kayak perempuan yang sudah hijrah lainnya gitu. Kita tidak perlu mengubah jati diri kita, itu dulu poinnya. Itu yang disampaikan oleh Musyrifah Yunda ketika Yunda hijrah. Islam itu tidak mengubah apa yang sudah memang menjadi kekuatan dalam dirimu. Karena ternyata Yunda merasakan justru apa yang kita rasa ini, oh saya kok nggak bisa kalem ya, ternyata di situ kelebihan kita. Benar ya. Misal contoh gini, Yunda itu kan orangnya aktif ya Teh ya. Kalau kebayang Yunda dulu diam, ya sampai sekarang mungkin kita nggak bertemu kan gitu. Ternyata di balik sesuatu yang kita rasa itu adalah kekurangan, ternyata itu adalah kelebihan. Dan itu jangan dihilangkan selama hal tersebut tidak melanggar syariat Islam. Jadi itulah gunanya kita ngaji, supaya kita tahu apakah karakter kita, sifat asli bawaan kita itu melanggar syariat atau tidak. Contoh, kalau sifat bawaan kita pemarah, bertentangan tidak dengan syariat? Bertentangan, maka itu wajib untuk kita perbaiki. Ya, Quran surat Ar-Ra'd ayat 11-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah gak akan ubah keadaan kita nih, sifat kita, karakter kita sebelum diri kita sendiri yang mau merubahnya. Kalau kita sudah tahu marah itu gak baik, karakter pemarah itu tidak baik, orang gak akan senang sama saya kalau saya marah-marah terus, maka itulah yang kita perbaiki, karena hal itu bertentangan dengan syariat. Lanjut, kalau karakter aktif bertentangan gak sama syariat? Lihat dulu aktifnya apa nih. Aktif ngechatin suami orang ya bertentangan Bu, nanti jadi pelakor ya. Aktif ya, dia aktifnya ngechatin suami orang, ngechatin kodenis lah, itu bertentangan sama syariat Bu. Kenapa contohnya mesti kodenis gitu ya. Nah tapi kalau aktifnya dia sangat bersemangat sekali ikut kegiatan ini, ikut membantu komunitas ini, terusin aja. Ada yang bilang, pecicilan banget sih. Pecicilan di jalan dakwah dan untuk membantu perputaran roda dakwah bagus.
Jadi kita lihat karakter bawaan, sifat asli bawaan kita, apakah itu berseberangan dengan syariat? Kalau tidak berseberangan, bisa jadi itulah kelebihan kita. Dan rawat, ya, dan rawat saja. Tapi kalau misalnya kayak tadi karakter pemarah, pembangkang, gak bisa diatur, atau apa misalnya teh karakternya teh? Karakter bawaannya apa misalnya teh? Barbar, banyak omong. Ya kalau tetehnya banyak omong berarti bikin podcast teh. Karena misal seneng ngomong. Ini Yunda dan Koko ini termasuk makhluk yang seneng bicara, seneng ngomong. Berarti ya ngomong yang baik-baik agar tidak berseberangan dengan syariat. Kita seneng barbar pengen ini, berarti dengan kebarbaran kita, dengan senengnya ngobrol kita harus lebih banyak ngobrolin yang manfaat, harus lebih banyak ngobrolin yang benar, harus lebih banyak menyampaikan sesuatu yang mungkin orang lain gak berani, tapi itu adalah kebenaran. Mungkin di situ adalah ranahnya kita. Jadi dakwah ini adalah kumpulan elemen yang berbeda-beda. Kalau Ustadz Ko Deddy selalu bilang, kita semua ini gak bisa semuanya jadi orang kaya atau agnia, ya. Nanti yang dakwah siapa? Betul gak tuh? Ya. Ada yang dakwah bagi yang Allah anugerahkan ilmu, dakwah seorang ulama. Harus ada juga agnianya yang nanti bantu bangun pesantrennya. Gak bisa semuanya jadi agnia, gak bisa semuanya jadi ulama. Harus ada ulil amrinya, harus ada yang mau jadi pemimpin. Saya nggak mau jadi pemimpin, Yunda. Kalau semuanya nggak ada yang mau jadi pemimpin, pengennya semua jadi orang kaya, itu juga elemen dalam kehidupan ini tidak terpenuhi. Makanya apapun profesimu, maka kita satukan tujuan hidup kita sama-sama untuk meraih ridha Allah dan untuk mendukung perjuangan dakwah Islam. Jadi tidak perlu dihilangkan selama itu teteh tidak melanggar atau berseberangan dengan syariat. Insya Allah. Benar-benar kejawab ya teh ya. Insya Allah. Insya Allah. Tambahin. Silah ya. Makanya nanti ada bedanya adab sama akhlak. Gimana bedanya? Adab itu dapatnya dari belajar. Ada kitabnya, kitab adab ya. Enggak cuma di keislaman, bahkan ada buku di Eropa, buku adab tata cara makan ya. Nanti sendoknya dipegangnya belah mana, garpunya belah mana ya, serbetnya di belah mana ya, dan seperti itu. Kalau akhlak dapatnya dari ibadah. Contoh kayak Quran surat 29 Al-Ankabut ayat 45, pas sebelum pergantian juz 21 di kanan bawah ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi salah satu fungsi sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau sholatnya baik dan benar, dia nggak akan mau berbuat keji dan munkar. Ya, cepetan ya. Surat 29 ayat 45. Saya bisa baca pikiran dukun lah itu. Bukan ya. 29 surat 29 ayat 45. Ya. Jadi kalau diibaratinnya pengen kayak pohon kayak tadi, ya, maka akhlak itu di mana? Akhlak itu yang saya tahu itu ibarat buahnya tadi. Apa akar dan batangnya? Akarnya adalah iman yang benar-benar yakin sama Allah. Ya. Dan kalau udah bicara tauhid iman kayak gini, gak cukup sekedar bicara Tuhan satu ya, Allah doang, gak cukup. Dan termasuk meyakini gak akan terjadi suatu apapun tanpa seizin Allah. Rezeki pasti akan diberi sama Allah. Dilarang mati seseorang sebelum rezeki yang sudah Allah tentukan di alam rahim kita terima semua, dilarang mati ya. Dan dia gak akan, contoh ya, gak akan berkata lagi jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati duluan. Enggak, yang foto dia bakal mati ya. Yang gak ikut-ikutan di rumahnya mati pasti ya. Seperti itu. Maka setelah iman makin benar, yakin, bertauhid, maka batangnya apa? Syariat. Akan rela tingkah laku dan kesehariannya ikut sama aturan Allah. Karena kalau gak ada keyakinan bahwa yang Allah suruh itu baik, ngapain dia jalanin syariat? Tadi kan belum yakin ya? Enggak, enakan sekarang duit 1.500.000 bisa bawa pulang mobil, tapi harus dengan cicilan berbunga ya. Maka ya itu dia.
Kalau belum yakin syariat. Nah nanti syariat nyambungnya soalnya sama keberkahan soalnya. Ya. Karena kalau udah bicara keberkahan bisa jadi duitnya tambah banyak, tapi ya udah ada aja pasti yang nggak enak. Ya. Nanti iman benar, syariat dijaga, buahnya akhlak. Apa kita apakah Rasul berakhlak baik karena ikut seminar Mario Teguh? Ya, tapi karena beliau yang paling beriman, bahkan beliau gak cuma jalanin syariat, beliau yang jadi syariat. Ya, maka wajar kalau akhlaknya paling mulia. Karena kalau sekedar bicara, kok di luar sana ada loh, gak Islam sedekahnya lebih banyak, bicaranya lebih santun. Oke, I'm fine bicara, ya. Ya. Misalkan ya. Tapi dari negara yang termasuk misalkan tertib Jepang gitu ya, yang di sana bahkan sangat tepat waktu. Kalau di kita ada kartu flash isinya duit, di sana ada kartu anggota B 30 menit, kartunya di scan, selalu ada yang 60 menit, tinggal 30 menit, coba setepat waktu itu, ya. Dan itu akhlak Islam, ya. Tapi lihat, ternyata ya di sana industri film porno banyak, di Korea bunuh diri masih banyak, sampai terakhir baca majalah di Singapura mahasiswi umur 20-an loncat dari apartemen lantai 14. Setelah diselidiki, buku diarinya, tahu buku diari yang suka ada gembok kecilnya dia, tentang manusia mencurahkan sekarang udah lebih sering di status ya. Ya. Ternyata disimpulkan, ternyata bunuh dirinya karena jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Ditanya, emang anaknya kayak gimana? Orang tua santun, ke teman-teman sopan, kuliahnya nilainya juga bagus, berakhlak kan? Tapi kenapa bunuh diri? Masalahnya satu, Tuhannya bukan Allah. Tuhannya penilaian makhluk. Jangan temenan sama dia, jerawatan. Buat apa saya dihina, mendingan hidup dihina gini, mendingan mati. Loncat, ya Allah hilang nyawa. Coba lihat ya, iman benar, syariat dijaga, akhlak mulia seperti para nabi. Apa mereka pundungan? Apa ya, nabi pundung bu? Wahai Rasul, kenapa kau tidak berdakwah? Bunga orang dialek lain batur. Alhamdulillah dia orang Arab tuh nggak pakai bahasa Sunda ya. Tapi kan nggak pundungan kan? Ya udah sadar, nggak apa-apa. Itu bicara akhlak. Tapi kan tadi ada karakter bawaan, gimana sama akhlak? Ini ada nasihat. Pendapat yang menyebutkan bahwa sebetulnya dia itu muslim, tapi orang cuman ikutin moralnya, tapi tidak ikutin syariatnya. Ada literatur tentang itu. Apa yang diajarkan? Beliau bilang kayak gini. Hati-hati dengan pikiranmu, itu akan menjadi ucapanmu. Hati-hati dengan ucapanmu. Saya bahas cepat dulu ya. Nanti kalau mau dicatat, jadi disimak dulu. Hati-hati dengan pikiranmu akan menjadi ucapanmu. Hati-hati dengan ucapanmu akan menjadi tindakanmu. Hati-hati dengan tindakanmu akan jadi kebiasaanmu. Hati-hati dengan kebiasaanmu akan menjadi takdirmu. Hati-hati dengan takdirmu, itu akan jadi karaktermu. Saya balik ya. Mau diulang? Nanti ada di soal ujian tuh yang jadi gimana? Ulang. Hati-hati dengan pikiranmu, itu akan menjadi. Boleh saya lanjut? Hati-hati dengan ucapanmu, itu akan menjadi tindakan. Ya dong, orang ngomong pasti ditindak. Ya, harusnya. Hati-hati dengan tindakanmu, itu akan menjadi kebiasaanmu. Jadi habits ya. Udah biasa main bola, senang ya, akhirnya jadi tiap hari main bola, kebiasaan kan ya. Hati-hati dengan kebiasaanmu, itu akan jadi karaktermu. Ya dong. Orang yang terbiasa main bola, maka karakter dia, orang yang dibayangin orang apa? Ya dia adalah pemain bola, sering berolahraga gitu-gitu.
kalau sudah jadi karakter, tadi ketiga kan, cepat selesai atau tidak selesai tolong dikumpulkan kertasnya. Jadi kayak ujian. Jadi bismillah, meskipun awalnya mulai dari pikirannya sudah mulai dipenuhi. Oh, Islam begini, indah, tokoh-tokohnya luar biasa, teladannya. Dari pikirannya akhirnya sudah terpengaruh, akhirnya ngaruh ke ucapan. Biasa kalau kaget berkata macam-macam. Ayam. Sekarang astagfirullah, ya. Malu waktu sama mulut, masa tindakannya beda dengan mulutnya. Mulai berbuat sering-sering dilakukan selama berhari-hari, kan pasti jadi kebiasaan. Kalau udah jadi kebiasaan, pasti jadi karakternya. Proses kan balik lagi tadi. Kalau Allah emang gak sabar nungguin proses kita udah dimatiin. Apalagi kadang mikir, kok saya udah hijrah nih, kok udah 6 bulan terakhir. Ya itu belum sebanding sama maksiat yang 14 tahun kan sebetulnya. Nah kan ketika akhirnya proses selama 6 bulan, gak apa-apa, berproses wajar. Lama-lama kan dari lisannya dulu, dari pikirannya dulu, akhirnya ke lisannya, akhirnya ke tindakannya, akhirnya ke kebiasaannya. Nanti nyambung ke karakter lama-lama. Ya, nanti nyambung lama-lama. Hingga akhirnya tadi kan orang awalnya ngaji itu gara-gara apa? Patah cinta, keliling pinjol. Tapi setelah akhirnya rutin terus-menerus bertahun-tahun ngaji, emang dia masih galau? Enggak, udah tenang. Tapi yang tadinya berpikir apa aku sudah bahagia, sekarang dia bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Berubah kan berarti karakternya? Gak apa-apa, berproses terus. Sampai kapan? Sampai Allah panggil ya, sampai udahan. Mudah-mudahannya terus ya. Gak apa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Denis. Nah, Pak Denis melanjutkan pertanyaan terakhir tadi, supaya kita istiqomah. Terus kan biasanya yang namanya dalam proses hijrah itu seperti yang tadi diceritakan itu selalu ada godaan untuk kembali ke masa lalu. Nah, ada nggak tips yang harus kita lakukan supaya kita istiqomah dalam berhijrah? Mungkin dari saya juga dari Pak Denis di. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Istiqomah itu berat ya Bu ya. Kita juga merasakan kita bukan malaikat yang disifati untuk taat, kita juga bukan iblis yang menolak ketaatan. Kita manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berperang dengan hawa nafsu kita, berperang dengan godaan syaitan, berperang dengan hubud dunianya kita, sehingga akhirnya mudah-mudahan kita bisa menang melawan itu semua dan memilih ketaatan. Nah, bagaimana caranya agar bisa istiqomah? Padahal yang ngomong ini juga belum tentu istiqomah, gitu ya Bu ya. Karena istiqomah itu berat, tapi insya Allah kamu pasti kuat. Ya, itu nasihat Guru Yunda. Istiqomah itu berat, tapi kamu pasti kuat. Coba bareng-bareng pegang hati kita, dada kita. Jadi hati itu bersemayam di dada bagian kiri ya, sebelah kiri. Tangan kanan pegang dada kita sebelah kiri, bareng-bareng kita bilang, istiqomah itu berat. Istiqomah itu berat. Tapi wahai hati, insya Allah kamu kuat. Insya Allah kamu kuat. Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, jadi rumus daripada istiqomah yang pasti berulang kali kita tertatih-tatih untuk menjalaninya, yang paling dasar, kalau nasihat dari para ulama, yang paling pertama adalah minta tolong kepada yang punya dunia. Minta tolong yang memiliki diri kita. Siapakah dia? Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lemah, Bu. Ya, sekelas ulama pun pernah melakukan dosa. Tidak ada yang maksud kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Karena kita lemah, kita juga terbatas, kita berkekurangan, maka kita butuh kepada yang tidak lemah, Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kita bisa istiqomah, minta tolong kepada Allah. Minta tolongnya ini dianjurkan ketika kita salat, di sujud terakhir itu kita mengulang-ulang doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati kami, teguhkanlah hatiku di atas agama. Minta tolong dulu sama yang punya dunia. Minta tolong dulu sama yang punya hati kita. Minta tolong dulu sama yang punya diri kita. Karena kadang-kadang kita untuk bisa istiqomah itu tergantung Allah tolong atau tidak. Contoh deh sederhana gini.
Ibu-ibu terbiasa tahajud misalnya, amin ya Bu ya. Terbiasa tahajud. Apakah ibu bisa tahajud setiap hari itu karena kehebatan diri ibu-ibu? Kalau kita merasa saja satu hari seperti itu, wah saya memang soleha nih, wah memang saya yang udah prepare nih, saya tidur lebih awal, kemudian ya saya tidak terlalu lelah, akhirnya saya bisa bangun tahajud. Gara-gara ngomong kayak gitu Bu, besok malam bisa nggak bangun tahajud tuh Bu? Betul? Sering ngerasain kayak gitu? Saya juga sering Bu. Wah ini karena saya sudah rutin nih, karena ini udah jadi habit saya nih, makanya saya bisa bangun terus. Besok malam bisa nggak bangun Bu? Karena ternyata rumus istiqomah itu adalah merunduk, merendah, meminta. Boleh diulang bareng-bareng? Rumus istiqomah, merunduk, merendah, meminta. Kalau kita bahas ilmunya nanti arahnya tawadu. Ya.